Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburas kalimatan takhruj min afwahim iyaquluna illa kaziba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan, kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Ibu Lia yang selalu setia mendampingi, dan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada yang sangat kami banggakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan kebaikan, menebar kebaikan, selalulah berbuat kebaikan sehingga segala bentuk kesusahan dapat kita lupakan dan segala bentuk kesedihan bisa kita tetap bertahan, dan berusahalah semaksimal mungkin untuk menjauhkan rasa malas dalam diri kita sehingga tumbuh rasa syukur di dalam diri kita. Dengan syukur itu hidup kita tetap semangat dan berusahalah untuk menjadi orang yang terbaik di dalam kehidupan ini. Salawat dan salam kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik di muka bumi ini. Dan beliau sudah melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga menurut para pakar beliau adalah orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Beliau adalah orang yang paling banyak karyanya di muka bumi ini. Beliau adalah orang yang paling hebat kepahlawanannya di muka bumi ini. Beliau adalah orang yang paling benar ajarannya di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita sebagai umatnya, mudah-mudahan diakui oleh Rasulullah SAW, mari kita ucapkan salawat dan salam kepada beliau, salam yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, setiap orang mendambakan menjadi yang terbaik. Kalaulah ada juara satu, buat apa juara tiga, juara dua? Kalaulah ada juara umum, buat apa juara satu? Yang terbaik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian, yang untuk tujuannya menguji kita yang terbaik amal ibadahnya. Sebagai seorang muslim, orientasi hidup untuk menjadi yang terbaik bukan ukuran dinilai dari segi kekayaan, bukan diukur dari segi tingginya ilmu pengetahuan. Ukuran yang terbaik
bukan diukur dari segi tingginya jabatan. Ukuran yang terbaik itu bukan hanya ukuran manusia semata atau ukuran dunia semata, tetapi ukurannya adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita termasuk orang yang terbaik? Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang terbaik adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Orang yang terbaik adalah seorang suami yang paling baik terhadap keluarganya. Yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya dalam menuntut ilmu. Orang yang paling baik, yang terbaik adalah orang yang memberikan makanan. Yang terbaik adalah orang yang panjang umur dan baik perbuatannya. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan orang yang terbaik adalah orang yang tidak mengingkari melunasi hutang-hutangnya. Inilah 8 orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan yang 8 ini nanti kita bahas satu persatu, dan mudah-mudahan tersentuh hati kita dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan raw di mana saja kita berada, semua kita mendambakan yang terbaik. Kalau ingin yang terbaik, yang pertama, jadilah seorang suami yang paling baik terhadap keluarganya. Di dalam hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 tambah 4 sama dengan 8. Selain suami rajin sholat, kepada istri selalulah berbuat kebaikan. Seorang suami dan istri adalah pasutri, pasangan suami istri. Seharusnya mereka bisa seperti sepatu. Bagaimana sepatu itu? Coba lihat sepatu masing-masing. Para pendengar kami yang ada di tempat perbelanjaan, lihat sepatu. Atau yang ada di rumah, lihat sepatu kita dulu. Sepatu itu bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Suami istri itu tidak sama, tapi mereka serasi. Yang kedua, saat berjalan tak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Dan sepatu itu ketika dipakai tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Jangan nanti sampai ada seorang suami karena bacaannya kurang pas, kurang fasih ketika sholat berjamaah di rumah, lalu suami nyuruh istri sebagai imam. Tidak bisa ganti posisi. Dan apabila seorang istri pandai ceramah, sebaik apapun dia, sepasih apapun bacaannya, itu tidak bisa jadi khatib Jumat. Imam dalam sholat, dia tetap sebagai makmum. Tak pernah ganti posisi.
tidak pernah ganti pasangan walaupun sudah usang dan karena dimakan usia. Yang kelima, sepatu itu sederajat, namun tak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Seorang suami menghormati, menghargai istrinya, dan istrinya pun menghormati, menghargai suaminya. Bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Apabila yang satu sakit karena robek hingga harus dijahit, maka yang lain setia menunggunya. Walaupun tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu di depan, yang lain di belakang, namun tak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Seperti itulah sepatu, dan seperti itulah suami istri. Sehingga seorang suami bisa melakukan yang terbaik bagi istrinya, dan seorang istri pun bisa melakukan yang terbaik bagi suaminya. Pasutri pasangan suami istri dengan janji yang kokoh, misakon golizo, dan berusaha semaksimal mungkin untuk saling memperlakukan yang baik antara satu yang lainnya. Dan setiap ada masalah, tidak menyelesaikan sendiri, tapi laksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus bisa kompak seperti sepatu. Dan seutama-utama suami adalah suami yang melakukan yang terbaik bagi istrinya. Satu ditambah satu sama dengan dua. Kalau sudah menjadi seorang menantu, haruslah sayang sama mertua. Dua ditambah dua sama dengan 4. Biar disayang mertua, haruslah rajin sholat. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selain rajin sholat, haruslah sayang kepada istri, selalulah berbuat kebaikan. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Berbuat kebaikan haruslah tulus ikhlas. Dari Jakarta lanjut ke Cibadak. Terlalu jauh ini ya. Dari Batu Nadua lanjut ke Aik Badak. Jadilah seorang yang mertua adil dan bijak. Dari Kediri ke Kota Palu, jangan mencari-cari aib menantu. Dari Pati lanjut ke Makkah, saling menghormati biar hidup berkah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, seorang suami dilarang membentak istri. Kenapa? Ada 6 alasan. Membentak istri itu bertentangan dengan pesan Rasulullah supaya seorang suami melakukan yang terbaik untuk istrinya. Yang kedua, jasa-jasa istri tak terukur dengan ukuran materi. Bekerja 24 jam, bekerja sesuai dengan pekerjaannya, bekerja 1 harian kerja, malamnya dikerjai. Jasa-jasa istri tak terukur materi. Dia adalah manusia bertangan 1000.
selain dia bisa di kamar mandi, bisa juga di dapur, dan bisa juga di kasur. Selain itu, dia juga bisa bertempur. Bisa jadi kondektur, bisa insinyur, bisa jadi direktur. Itulah wanita yang serba bisa, dewa 1000 tangan. Bisa melakukan pekerjaan dalam beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Memasak, mencuci, mengurus anak, mengurus suami, dan melakukan pekerjaan lain dalam satu waktu. Itulah kekuatan super dari seorang wanita. Tapi itu belum tentu bisa dilakukan oleh seorang suami. Ketika sahabat Nabi mendengarkan bentakan istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, didengarkannya Sofiyah, istri Umar bin Khattab, seolah-olah dia membentak Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab pun diam dan tidak membalas bentakan daripada istrinya. Ketika ditanya sahabat, maka Umar bin Khattab menjawab, istrinya sudah melakukan sesuatu pekerjaan di luar kebiasaan, dan istrinya sudah melakukan segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Jadi tak sewajarnya lah seorang suami membentak istrinya, karena jasa-jasa istri tak terukur dari materi. Dan doa istri kepada suami sangat mustajab. Di mana kira-kira yang paling mustajab doanya? Doa ibu atau doa istri? Doa ibu atau doa istri? Datang ibunya, doaku, karena aku yang melahirkannya. Datang istrinya, doaku yang paling mustajab, karena aku selalu memotivasinya dan memberikan semangat kepadanya. Memang betul, rezeki suami itu sangat besar pengaruh doa istri. Makin hebat doa istri, suami makin berrezeki. Maka makin banyak istri, makin banyak mendoakannya. Makin lapang rezeki. Jangan marah kamu ibu ya, ini hanya guyonan ini. Bukan menyuruh suami nanti untuk melakukan poligami, ya kan? Artinya begitulah pentingnya doa istri kepada suami. Doa seorang ibu kepada anaknya sangatlah mustajab. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah bersabda ada 3 doa yang mustajab. Doa orang yang sedang dalam musafir, doa orang yang dizolimi, dan doa seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka sebagai istri yang soleha, seringlah mendoakan suami. Mendoakan suami bukan supaya cepat mati, bukan, tapi mendoakan suami supaya berrezeki. Karena rezeki istri tergantung kepada rezeki suami. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah membentak istri, karena doanya sangat mustajab. Yang keempat, wanita tercipta dari tulang rusukmu yang bengkok. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Berhati-hatilah terhadap wanita, karena wanita itu ciptakan dari tulang rusuk bengkok. Artinya, jangan terlalu keras kepada wanita, karena dia bisa jadi bengkok, menjadi dia patah. Dan jangan juga terlalu lembut, karena bisa jadi istri itu membawa ke neraka. Maka harus mampulah seorang suami menyeimbangkan antara lembut
dan di antara keras. Kapan bersifat tegas bukan keras, bersikap tegas, dan kapan lembut. Karena istri itu ciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Jadi istri itu bukan beban, istri itu bukan mainan, istri itu bukan juga dia yang menjadi permasalahan, tapi istri itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan, dan beliau istri itu adalah sebagai orang yang selalu mendampingi suaminya untuk kebaikan. Menyakiti istri sama artinya menyakiti anak-anakmu, menyakiti dirimu, karena dia bagian daripada tulang rusukmu. Kalau kau sakiti istrimu berarti menyakiti tulang rusukmu sendiri. Menyakiti istri berarti sama dengan menyakiti anak-anak kita. Kalaulah seorang istri sakit hati, jangankan sakit hati, sakit badan dulu, sudah berantakanlah keluarga. Bisa jadi suami tidak bisa makan karena tak ada yang memasaknya. Semua serba repot. Maka istri itu kalau bisa dilarang sakit. Dilarang sakit, tak boleh sakit. Dia harus sehat selalu. Kalau dia sakit seisi rumah. Maka jangan menyakiti istri, karena sama dengan menyakiti diri sendiri dan menyakiti anak-anak kita. Apalagi kita menyakiti istri itu di depan anak-anak kita, itu bisa jadi akan membawa trauma yang sangat dalam kepada anak-anak kita. Bentakan dan sikap keras suami membuat istri semakin lemah. Memang istri itu orang yang lemah. Dengan dibentak, dia itu menjadi lemah. Oleh karena itu, saudaraku, berbuat baiklah kepada istri dengan perbuatan yang baik. Muda salak si bakua batuna si sada-sada, mula madung rab hamuna dua, insya Allah dauma sian bada. Salak si dua-dua, namaranak si sada-sada, anggo madung rab hamuna dua, ulang pupu namar bada. Mula kehe tu parinduhan lewat mai sian si bakua. Mula hamu mengingat Tuhan, indah mungkin sampai tolak malua. Salak si sada-sada, namaranak si dua-dua, indah binoto at cogot hamu marbada, ulang sampai kata talak malua. Tabusi mah sipatu tali pangikat. Hita kerezon ma solat na 5 waktu, anso selamat dunia dan akhirat. Inilah orang yang terbaik. Orang terbaik itu adalah seorang suami yang paling baik terhadap keluarganya. Mudah-mudahan para lelaki yang mendengarkan kami, mudah-mudahan menjadi orang terbaik bagi keluarganya. Yang kedua, yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. An Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, riwayat Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Quran mendapatkan 2 keutamaan. Yang pertama dari belajarnya, yang kedua dari bacaannya. Apa yang paling malu dalam kehidupan ini? Yang paling membuat kita malu dalam kehidupan ini adalah jikalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Maka yang sudah dewasa, dia belajar Al-Quran itu perlu banyak pendekatan. Ada orang yang tak mau diajari secara langsung, dia mau diajari secara online, secara melalui telepon. Begitulah malunya. Tapi dia ingin pandai belajar, dia ingin pandai dia baca Al-Quran. Jadi yang paling malu di atas dunia ini adalah
ketika kita tidak pandai membaca Quran. Jadi tidak ada pilihan kita selama kita hidup, selama kita diberikan waktu kepada dari Allah Subhanahu wa taala, belajarlah membaca Al-Quran, dan bagi yang mampu ajarkanlah, karena itu adalah jalan kita menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Seutama sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, yang paling terbaik adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang berdiri di hadapan beberapa orang, lalu Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik dan seburuk-buruk orang dari kalian?" Mereka pun terdiam, dan Nabi bertanya seperti itu 3 kali. Lalu ada seorang yang berkata, "Ya, kami mau, wahai Rasulullah. Beritahukanlah kepada kami sebaik-baik dan seburuk-buruk kami." Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga." Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku, kalaulah orang menganggap kita orang penting, kalau kita tidak ada hadir di sana, orang pun kehilangan. Itu artinya orang mengharapkan kebaikan-kebaikan dari kita. Orang kehilangan karena kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Orang mengharapkan kehadiran kita karena posisi kita pada saat itu. Sehingga beruntunglah orang yang merasakan orang mengharapkan kedatangannya, dan dia pun berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan dari segala bentuk keburukannya. Jangan sampai kita manusia, kalau hadir orang pun berlarian. Maro umat sia kita leh nina. Maro sia kele kita leh nina. Maro ayah sia kita leh nina. Tapi ketika datang kita, orang pun menyambutnya dengan baik, dan orang pun mengharapkan sesuatu yang baik datang dari kita. Itulah orang yang terbaik. Selanjutnya, yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya dan menuntut ilmu. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum islaman ahsinakum akhlaqa iza faqihu." Sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita selaku seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan menuntut ilmu itu punya adab supaya Allah angkat derajat kita. Jika kita orang yang beriman, yang berilmu, insya Allah itu membawa kebaikan. Tapi jikalau kita orang beriman tanpa dasar ilmu, itu bagaikan senjata di tangan seorang anak. Dan jika kita hanya berilmu tanpa beriman, itu bagaikan senjata di tangan pencuri. Menuntut ilmu itu dianjurkan kepada kita, tapi dalam menuntut ilmu haruslah kita berusaha menjadi orang terbaik. Jangan sampai terjadi pada akhir zaman ini, sering seorang orang tua mengadukan guru anaknya, menuntut sampai ke pengadilan. Bahkan jikalaulah seorang guru itu tegas kepada muridnya dengan aturan-aturan yang ada, tata tertib di sekolah itu, ternyata sekarang banyak orang tua ketika anak mengadukan sesuatu kepadanya tentang gurunya, maka tiba-tiba orang tua itu emosi dan bisa jadi tidak sabar tanpa meneliti, karena membela anaknya
dia pun mengadukan ke penegak hukum. Kalaulah seorang orang tua seperti itu, sudah hilanglah keberkahan daripada ilmu yang didapatkan oleh anaknya, dan anak itu tak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Maka kepada kita orang tua haruslah tabayun, teliti dengan seteliti-telitinya, cek and recheck segala bentuk keluhan daripada anak-anak kita yang disampaikan kepada kita. Jangan sampai kita memponis guru-gurunya, padahal guru itu berusaha untuk mendisiplinkan anak kita supaya dia orang yang berhasil. Tanpa disiplin, anak tak akan berhasil. Seorang guru ingin menertibkan ibadahnya, tanpa ibadah anak kita tak ada artinya. Jangan sampai kita terlalu sayang kepada anak-anak kita, padahal kita pun ingin anak kita berhasil. Tanpa kedisiplinan dan ketegasan di dalam mentaati aturan, anak kita tidak akan berhasil. Jadilah orang yang terbaik dalam menuntut ilmu, yang paling baik akhlaknya. Dan kemudian selanjutnya yang terbaik adalah orang yang memberikan makanan. Kaum muslimin, kaum muslimat, rekan rawi mana saja kita berada, jadilah orang yang terbaik. Itu orang yang terbaik selanjutnya adalah orang yang memberikan makanan. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya, baik amal ibadahnya. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan orang terbaik adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutang-hutangnya. Mudah-mudahan seluruh pendengar kami menjadilah orang yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Berjalan-jalan ke Taman Mini, berhenti sebentar, beli kuaci. Ceramah kita cukupkan dulu di saat ini. Insya Allah kita ulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila thoriq ila taufiq hidayah. Nasr mudafatun qarib wa bisril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.